Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Alhamdulillah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita telah mendatangkan narasumber kita yang alhamdulillah sudah sering berhadir di acara indahnya Islam, yaitu Ustadz Fauzi Al-Makassari SPDI. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya, Masya Allah. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bekam sunnah dan manfaatnya bagi kesehatan. Sebentar lagi beliau akan menjelaskan, Ustadz kita, Ustadz Fauzi Al-Makassari akan menjelaskan poin-poin penting daripada bekam sunnah dan manfaat bagi kesehatan. Kita tahu nih Ustadz bahwa di era sekarang itu lagi tren-trennya terapi kesehatan melalui bekam sunnah ini Ustadz ya. Iya. Ini salah satu ajaran ataupun sunnah dari Nabi Muhammad SAW bahwa dari bekam ini kita bisa menterapi kesehatan kita dengan baik Ustadz ya. Iya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana kemudian bekam sunnah ini bisa menjadi tren di era sekarang. Iya. Bahwa kemudian ada juga ilmu-ilmu medis yang lain yang berkaitan langsung dengan kesehatan daripada setiap orang Ustadz. Ya, baik. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah pemirsa RJTV dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita bicara bekam ini, Bang Yogi ya, sebenarnya ini bekam bukan perkara baru, ya, bukan metode pengobatan baru gitu ya. Bahkan bekam ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi bekam sudah berkembang di masa misalnya kerajaan Sumeria, ya, kemudian ada Babilonia, ya, Mesir, ya, Sabah, dan juga kemudian Cina kuno, ya, Romawi. Ini sudah mengenal bekam jauh-jauh sebelum kita mengenalnya demikian. Nah, di zaman Nabi, ya, bekam ini juga sudah dipakai menjadi pengobatan. Ya. Bahkan Nabi biasa berbekam ya dengan menggunakan mangkuk cawan ya atau gelas kaca begitu. Nah, artinya memang bekam bukan pengobatan yang tiba-tiba hadir di masa modern sekarang ini ya. Sudah ada sejak zaman dulu ya. Namun kemudian ya ketika Nabi diutus, Nabi mendapat nasihat emas dari para malaikat. Ya, jadi bekam ini bukan sekedar hasil penelitian, uji coba manusia ya, tetapi dia merupakan pesan indah dari para malaikat di saat Nabi sedang Isra Mi'raj. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya di dalam hadis yang sering kita baca ya kalau kita sebagai praktisi ya, yaitu hadis ini ya di mana Nabi mengatakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, haddasa Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam an lailatin usriya bihi annahu lam yamur ala malain minal malaikati illa amaruhu anmur ummataka bil hijamah ya. Bahwa dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, Nabi pernah bercerita ketika beliau diisrakan ya pada malam malam Isra Mi'raj itu, beliau mengatakan, tidaklah aku berpapasan dengan sekelompok malaikat, ya, kecuali sekelompok malaikat itu sama-sama berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Betul. Nah, jadi bekam ini adalah sebuah oleh-oleh sebenarnya dari Isra Mi'raj. Nah, bukan sekedar sholat, tapi ada oleh-oleh lain, yaitu namanya bekam. Nah, jadi bekam ya bukan perkara baru, tetapi sudah ada sejak lama, sejak zaman-zaman dahulu sebelum Nabi diutus. Begitu Nabi diutus, Nabi mendapat nasihat emas, lalu Nabi kemudian menjadikan ini sebagai anjuran kepada umat ya. Dan kemudian ya, di Indonesia sendiri ya, ini ternyata para santri, para kiai, para santri dahulu sudah terbiasa melakukan.
Ya, dengan apa? Berdasarkan kajian-kajian mereka dalam kitab-kitab kuning, ya. Di sana ada metode pengobatan yang namanya bekam, walaupun caranya sangat-sangat tradisional. Ya dulu itu pakai kapas atau kain dibakar gitu, kemudian ditutup dengan gelas atau kaca. Ya, untuk apa? Biasanya mereka pakai untuk pengobatan penyakit-penyakit seperti sakit kepala, pegal-pegal, ya, atau bahasa ringkasnya untuk keluhan masuk angin. Betul. Ya, itu. Nah, nanti di tahun 90-an ya, kemudian pengobatan ini menjadi lebih tren, lebih dikenal lagi ya, karena dibawa oleh para pekerja dari luar, dari seperti India, Timur Tengah ya, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di luar sana. Masya Allah. Demikian. Betul. Ya. Lalu apakah kemudian terapi kesehatan melalui bekam ini ada kaitannya dengan orang-orang yang sakit, misalnya Ustadz, Iya. yang tidak selalu mungkin bagi orang yang ingin terapi bekam aja, mungkin bagi orang yang sakit, apakah memang ada kaitannya dengan bekam sunnah ini, Ustadz? Iya, baik. Pengobatannya. Ya, secara umum kalau kita bicara manfaat bekam untuk kesehatan gitu ya, Bang Yogi, jadi bekam ini banyak manfaat, ya, dan utamanya sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, di dalam hadis-hadis ya beliau yang mulia, ya. Di antaranya beliau mengatakan ya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas ya, dari Nabi SAW, qol ya, asy-syifa'u fi thalathah ya, fi syartati mihjam au surbati asal au kayatin binarin wa na'ana ummati anil kai. Jadi Nabi itu mengatakan kesembuhan. Nah, kesembuhan itu ada pada 3 perkara ya. Apa saja? Yang pertama adalah syartati mihjam, sayatan pisau bekam. Nah, jadi bekam itu jalan kesembuhan kata Nabi. Yang kedua, surbatil asal, yaitu minum madu. Nah, ini juga penting ya. Kita harusnya senantiasa untuk konsumsi madu, karena madu ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan dan juga dia jalan kesembuhan. Dan yang ketiga adalah sundutan besi panas. Tetapi untuk yang ketiga ini Nabi mengatakan wa ana anha ummati anil kai, saya melarang umatku, tidak menganjurkan umatku untuk melakukan pengobatan dengan sundutan besi panas. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara bekam dan manfaatnya untuk kesehatan tentu sangat bermanfaat. Sebenarnya dalam hadis lain, misalnya Nabi menyebutkan bekam itu dia sebaik-baik orang, kata Nabi, nikmal abad ya, sebaik-baik orang adalah tukang bekam. Betul. Ya. Kenapa? Karena tukang bekam itu dia dengan bekamnya bisa membantu membersihkan darah mengeluarkan darah kotor. Kemudian dengan bekamnya dia menyebabkan otot-otot kaku menjadi rileks ya, menjadi ringan badan ya. Kemudian mata juga menjadi lebih cerah pandangannya, lebih terang. Nah, dari hadis ini jelas sekali bahwa ada manfaat kesehatan yang kita bisa ambil daripada bekam itu sendiri. Ya. Nah, makanya bagi kita umat muslim hendaknya ya, dengan informasi berupa hadis-hadis tentang bekam ini yang datangnya dari Nabi dan diriwayatkan oleh para ulama, dan tingkatan hadisnya pun alhamdulillah hadisnya sahih, hadisnya hasan ya. Ini tentu harus menjadi motivasi, menjadi dorongan kita untuk ya menjadikan bekam sebagai salah satu solusi untuk kesehatan, baik dia sebagai pencegahan, baik dia sebagai pengobatan, maupun dia sebagai perawatan. Ya, ini Bang Yogi. Masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz kita telah menjelaskan bagaimana bekam ini menjadi salah satu tren bagi kesehatan kita di era sekarang, karena bekam ini juga salah satu anjuran daripada Islam, yang bagaimana kemudian Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hal hijama atau berbekam. Hadis riwayat Ahmad. Tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.